Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Clara, NPM 21510200031, Program Studi Perbankan Syariah Kelas A, Semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal dari tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Muhminatul Hashimi. Adapun materi yang akan saya review adalah berkaitan dengan adab-adab terhadap Al-Quran. Jurnal yang akan saya review berjudul Penanaman Adab Terhadap Al-Quran bagi para siswa SD plus Tahfizul Al-Quran atau PTQ Anindya Salatiga. Disebutkan dalam jurnal tersebut bahwa adab merupakan sopan santun, unggah-ungguh, tahdim, atau anas. Adab adalah norma atau aturan dalam bersikap mengenai sopan santun kepada siapapun dan apapun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Cara berperilaku positif sesuai aturan Islam. Adab itu segala kegiatan gerak-gerik seorang insan. Tanpa adab, seseorang akan jauh dari kemanfaatan dan keberkahan. Dalam Islam, adab lebih diutamakan sebelum ilmu. Ilmu tanpa adab akan salah jalan dan salah tempat. Maka dari itu, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, salah satunya dengan adanya adab. Karena adab itu cerminan dari segala isi yang ada di hati maupun pikiran. Seseorang akan dipandang baik ketika memiliki akhlak yang baik pula. Disebutkan juga bahwa penanaman adab sejak dini sangat penting sekali, karena kebiasaan terhadap anak akan selalu dibawa ketika ia dewasa nanti. Karena pendidikan dasar adalah waktu yang paling baik untuk belajar etika atau adab, agar ketika besar selalu bersikap sesuai dengan adab yang baik dan sesuai dengan agama Islam mulai sejak dini. Penanaman adab sangat penting sejak dini. Pendidikan anak di masa kecil itu yang akan menentukan masa dewasanya. Ketika sejak kecil sudah ditanamkan adab yang baik dan dipertahankan, maka akan ia bawa sampai ke dewasa. Begitu juga sebaliknya, dalam Islam juga menekankan adab terlebih dahulu. Mencontohkan perilaku yang sopan santun guru kepada siswa itu merupakan salah satu yang dapat ditanamkan pertama kepada anak. Dimulai dari diri sendiri mencontohkan dan mempraktekkan dengan memberikan penjelasan secara langsung, dengan memberikan teguran-teguran yang sopan kepada anak setiap kali melakukan kesalahan. Cara penanaman adab bisa melalui banyak hal disesuaikan dengan kondisi anak. Semakin banyak langkah kita dalam menanamkan adab, maka akan semakin tertanamkan ke dalam diri anak. Dalam Al-Quran, kita juga memerlukan suatu adab. Disebutkan bahwa sebuah keharusan, karena cepat lambatnya menghafal juga termasuk bagian bagaimana kita memperlakukan Al-Quran itu sendiri. Barokahnya, Al-Quran kembali kepada penghafal. Karena ketika menghafal Al-Quran juga harus mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Menghafal Al-Quran itu juga suatu kebaikan. Ketika kita memulainya dengan cara atau adab yang baik, maka akan semakin mudah dalam menjalaninya. Selain itu, melalui adab, ilmu itu akan lebih cepat dan mudah diterima. Lain halnya, menghafal Al-Quran itu seperti sebuah amanah. Maka harus benar, hati-hati, dan dalam menjalaninya, memulai dan mengakhirinya. Dengan adab juga akan menjadikan ilmu itu bertahan lama, barokahnya dan manfaatnya. Ketika menghafal Al-Quran dengan adab yang baik, maka insya Allah ayat Al-Quran yang dihafal teraplikasikan dalam kehidupan. Penanaman adab terhadap Al-Quran untuk anak-anak SD harus bertingkah laku terpuji dan mulia. Diharapkan sekali selalu tampil serius dan khusyuk. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nabawi.
Demikian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.